Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Nubar semua. Ya, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube Nubar Pro. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng di bawah ini ya. Baik, bersama saya Aan NH dalam acara Menulis Bareng DJ episode perdana ini. Materinya adalah materi non fiksi. Nah, untuk tema pembahasan kali ini adalah cara mudah menulis buku bareng DJ. Nah, di sebelah saya ini sudah hadir Kang DJ. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. sehat. Salam literasi Kang. Salam literasi. Ya, beliau ini adalah seorang penulis juga motivator sebetulnya. Nah, untuk selama ini beliau sudah berkecimpung di dunia literasi sejak tahun 2003 Kang ya. Nah, berarti sudah 17 tahun berjalan sampai sekarang Kang ya. Benar. Nah, selama berkecimpung di dunia literasi itu sudah berapa judul buku diterbitkan tuh Kang? Untuk judul buku yang telah diterbitkan untuk Solok sendiri di kisaran 30-an. Kalau untuk di ghostwriter sekitar 20, jadi total kurang lebihnya sekitar 50 judul. Totalnya 50 judul buku sudah diterbitkan oleh Kang DJ, berarti pengalamannya sudah gak diragukan lagi ya. Nah, maka dari itu beliau di sini akan membagikan sebuah pengalamannya, yaitu sebuah cara atau sebuah trik cara mudah menulis buku. Nah, di sini ada 9 langkah nih Kang, 9 langkah cara menulis buku. Nah, ini kira-kira apa saja, mungkin bisa langsung dijelaskan kepada Sobat Nubar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya DJ Supriyanto. Baik, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang buku non fiksi dengan tema cara mudah menulis buku. Cara mudah menulis buku, terkadang kita ketika akan menulis buku, maka yang ada dalam pikiran kita segala sesuatu referensi, sehingga kita tidak lagi punya waktu untuk menulis buku. Kenapa? Karena yang ada di dalam pikiran kita bahwa menulis buku itu adalah paling susah. Menulis buku adalah paling sangat dibenci, terutama di bidang non fiksi. Inilah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips sangat mudah, yaitu cara mudah menulis buku. Cara yang pertama adalah pilih sesuatu yang Anda ketahui. Ingat, pilih sesuatu tema yang Anda ketahui. Jangan sampai ketika kita tidak tahu referensi apa yang akan kita tulis, maka itu akan menjadi suatu kebuntuan dalam menulis buku. Tema yang keduanya adalah, tips yang keduanya adalah lakukan penelitian. Jangan sampai sahabat Nubar ketika ada perkataan melakukan penelitian, yang terjadi adalah kita harus riset. Harus ke negeri A, ke daerah B, ke kota C, dan sebagainya. Tidak. Cukup hanya riset sederhana, penelitian sederhana. Yang pertama, lakukan question, yaitu sahabat Nubar bisa menulis dalam sebuah kertas question dengan 10-25 pertanyaan. Question itu silahkan disebar, bisa bukan medsos atau bisa langsung perorangan. Silakan dengan tema yang buku kita ajukan itu, pertanyaan-pertanyaan dari 10-25 poin tersebut nanti akan kita tahu perbandingannya sebagai bahan ukur, tolak ukur penelitian kita. Jadi sangat mudah bukan? Untuk penelitian ini tidak usah menggunakan penelitian sangat memberikan beban yang sangat banyak di segi materi. Jadi cukup dengan question. Yang keduanya, cukup questionnya menggunakan media. Media kita sekarang sangat banyak, bisa melalui Facebook, bisa melalui Instagram, bisa ke Twitter atau media sosial lainnya. Ini sangat mudah sekali. Tinggal silakan cari kata-kata yang berkaitan dengan tema atau buku yang sedang kita garap. Tips yang ketiga adalah tanya pada ahli. Jadi kalau sobat
Nubar ingin menulis buku, maka harus punya mentor minimal dalam satu komunitas tersebut, sehingga ketika terjadi sesuatu masalah dalam penulisan, mentok dalam suatu materi, maka bisa untuk menjadikan suatu solusi. Siapa solusinya? Orang yang menurut kita dia sebagai ahli di bidang literasi. Tips yang keempat adalah kita banyak membaca ensiklopedia atau referensi. Perbanyak referensi yang kita baca, buka wawasan secara luas, jangan bosan-bosan membaca. Apakah itu bacaan ensiklopedia, apakah bacaan umum, dan lain sebagainya. Lahap semua bacaan-bacaan itu sehingga Anda menjadi orang yang sangat hebat dalam menulis buku. Tips yang kelima adalah jadilah seorang yang gigih. Ingat, J.K. Rowling dia pernah ditolak bukan sekali, 2 kali, 3 kali, tapi puluhan kali beliau ditolak oleh suatu penerbitan. Dia tidak pernah putus asa, selalu menulis. Apa hasilnya sampai sekarang? Mungkin sahabat Nubar sudah tahu, Harry Potter begitu meledak jutaan kopi yang bisa dibaca berbagai macam bahasa di dunia ini. Itulah hasil dari kegigihan seorang dalam menulis. Selanjutnya, yang keenam adalah terus menjadikan motif. Artinya, kita membeli sesuatu yang ada potensi pada diri kita, jadikan motivasi kita, motif karakter, menggali sesuatu yang pada diri kita. Ingat, orang lain jadikan sebagai tokoh, tapi kita punya ciri khas dalam menuangkan suatu isi referensi ada dalam diri kita, yaitu mengajukan motif-motif yang ada di kita, gugah semangat kita terus sehingga menjadikan sesuatu itu yang sangat bermakna. Yang ketujuh adalah ambillah istirahat Anda. Ingat, ketika Anda sedang menggarap sebuah naskah, jangan paksakan diri Anda menulis. Ingat, kita harus ada jeda waktu. Ketika kita sudah menulis bab 1, subbab 1, 2, dan 3, maka terjadilah sesuatu istirahat pada fisik Anda, pada otak Anda. Disitulah akan merefresh kembali, disitulah akan menjadikan suatu refreshing kita dalam dunia penulisan. Caranya bagaimana? Caranya adalah laptop atau PC kita hitamkan blok total seluruh bab yang setelah kita tulis atau subbab yang sudah kita tulis, maka diamkan beberapa waktu. Berapa lama? 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Ingat, jangan 1 minggu, maka itu akan terlupakan. Jadi istirahatkan adalah ini modal terbaru buat energi kita, buat mencas kembali referensi kita adalah agar menulisnya lebih berkualitas. Tips yang ke-8 adalah cari pendapat dari orang lain atas naskah yang kita tulis. Jadi jangan pernah malu tulisan kita untuk dikritik. Jangan pernah malu tulisan kita untuk dicemooh. Jangan pernah malu tulisan kita untuk dicaci maki. Karena ini semua adalah modal untuk memperbaiki. Sejauh mana kualitas tulisan kita bisa memberikan efek pada orang lain yang membacanya, sehingga orang menjadi puas, dan kita selaku penulis akan memberikan sesuatu modifikasi, inovasi dalam tulisan kita. Baik, Sobat Nubar, tips yang ke-9 adalah koreksi karakter tulisan. Ini penting. Kenapa saya katakan penting? Setiap orang penulis antara 1, 2, dan 3 mempunyai karakter ciri khas masing-masing. Jadi Anda tidak perlu mengekor pada penulis A, penulis B, penulis C. Cukup diri Anda menjadi diri Anda sendiri dalam menulis. Yang Anda koreksi, pengkarakter Anda seperti apa, maka di situ ada kualitas, ada jati diri Anda yang muncul, yang menonjol dalam suatu tulisan Anda. Disitulah Anda akan menjadi terkenal dengan gaya ciri khas menulis Anda. Jadi koreksilah karakter dalam tulisan Anda. Itulah tips yang mudah untuk penulis pemula di non-fiksi dengan tema cara mudah menulis buku.